Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, mudik ketika pandemi COVID-19 belum teratasi, berbahaya dan dapat menimbulkan bencana yang jauh lebih besar di masyarakat. Lalu bagaimana sebenarnya ajaran Islam memandang pentingnya untuk menolak kebahayaan ini? Ya, kita akan sama-sama berbincang dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Nasaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Kiai. Apa kabar, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, alhamdulillah, Bapak. Baik, Pak Kiai. Ya, baik Pak Kiai, terkait dengan larangan mudik dari pemerintah, bagaimana sebenarnya Islam memandang larangan mudik Lebaran di tahun ini, Pak? Pertama, bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah itu sudah mendapatkan pembenaran dari Majelis Ulama dan ulama-ulama senior kita juga, Pak. Dan saya juga secara pribadi maupun juga sebagai imam besar Masjid Istiqlal, kami juga baru melakukan juga majelis rapat dengan para pengurus, para kiai-kiai, dan keputusan kesimpulan kami, Pak, sama ya, bahwa dengan mempertimbangkan mudaratnya begitu besar, maka kita menghimbau kepada warga, khususnya umat Islam itu untuk menunda, bukan tidak boleh, tapi menunda mudiknya. Sebab kaidah mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, mencegah bahaya itu lebih utama daripada mengejar manfaat. Banyak manfaatnya pulang kampung, bersilaturahim dengan orang tua, mencirai makam keluarga, mungkin juga kembali memperbaiki rumah yang rusak, termasuk juga memugar masjid musala, atau menziarahi guru-guru kita waktu masih kecil. Itu baik semuanya. Tetapi tidak ada artinya kebaikan itu kalau harus mengorbankan yang sudah pasti di depan mata. Jadi kita diingatkan oleh kaidah, menolak bahaya itu harus didahulukan daripada mengejar manfaat. Itu kaidahnya. Nah, oleh karena itu, data-data kuantitatif ini real di depan mata kita, itu tidak rekayasa, tetapi itu fakta. Apalagi kalau kita bercermin di India dan di beberapa negara yang lain, ya, benar-benar menimbulkan persoalan yang sangat dahsyat, ya. Oleh karena itu, saya juga ikut menyampaikan melalui forum kita yang sangat terhormat ini, ya, menghimbau kepada segenap warga masyarakat, ya, tundalah kepulangannya, mudiknya. Kita cari waktu yang tepat, ya, supaya nanti tidak membawa sesuatu kemudaratan kepada daerah masyarakat tempat tujuan kita. Ya, mungkin kita cinta sama orang tua, tetapi kalau kita menyetor virus kepada mereka, itu kan nanti bukan membawa kebahagiaan, tapi membawa malapetaka. Makanya itu, sekali lagi saya mendukung apa yang disampaikan oleh pemerintah dan juga majelis ulama, tokoh-tokoh masyarakat kita. Mari menahan diri untuk tidak pulang. Banyak cara untuk mengobati kerinduan. Kita bisa melalui Zooming, kita bisa telepon langsung. Mungkin kita paket-paketnya itu bisa mendahului kita, ya kan? Kirim duluan bisa nyampe kok, insya Allah. Saya kira itu, Mas. Baik Pak Kiai. Pak Kiai katakan bahwa banyak cara untuk bisa menunjukkan rasa cinta kita, rasa sayang kita. Bagaimana dengan para masyarakat kita, Pak Kiai, yang sudah identik dengan acara sungkeman, silaturahmi secara langsung? Seperti apa silaturahmi yang bisa kita lakukan di momen Hari Raya Idul Fitri nanti, Pak Kiai? Iya, kita sama-sama juga menjadikan tradisi itu sebagai tradisi Indonesia yang sangat positif, tapi itu dalam kondisi normal. Nah, kalau kita dalam keadaan darurat itu, ya, kita harus memilih pilihan yang paling pahit, ya. Akhafud dararain, ya kan. Dalam kaidah usul fikih itu kita harus memilih risiko yang paling minim. Nah, risiko yang paling minim ialah menunda kepulangan, ya. Saya kira secerdas apapun kita melakukan upaya untuk mencegah COVID sampai kedatangan kita nanti di sana, ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita hindari. Saya berikan satu contoh, ya. Masuk di pintu pesawat, kan cuma harus melewati satu pintu satu-satunya. Walaupun di dalamnya itu nanti ada jarak, ya. Keluar dari pintu pesawat juga harus melewati pintu yang sama. Turun di tangga pesawat, masuk keluar di pemeriksaan di mana-mana. Jadi itu sangat riskan. Belum lagi kalau kita nanti salam-salaman dengan kangen-kangen keluarga, kita tidak sadar melakukan kerumunan di tempat-tempat ziarah. Kerumunan itu tidak dilihat dari segi jumlahnya. Kalau orang berkerumun, taruhlah misalnya 2.000 orang di Istiqlal. Banyak sekali Istiqlal. Tapi Istiqlal itu daya tampungnya itu kan 250.000. Nah, kita hanya
tempatkan salat jemaah tarawih maksimum 2.000 orang. Jadi itu tenggelam itu kalau 2.000 orang di Istiqlal. Tapi angka itu 2.000. Tapi kalau satu rumah kecil di kampung, sepupu 2 kali ngumpul semuanya di situ, satu keluarga, itu mungkin tidak sampai 20 orang, tetapi rumahnya sempit, itu kan kerumunan. Iya. Jadi kerumunan itu didefinisikan juga oleh luasnya space. Ya, boleh jadi kami kan cuma berlima. Kalau berlima tapi kamarnya 4x4 itu kan kerumunan. Iya. Ya, kalau 2.000 orang tapi tempatnya Istiqlal itu bukan kerumunan. Jadi kerumunan itu pun juga didefinisikan oleh jaraknya tadi, social distancing tadi itu. Kami cuma berlima kok, atau kami cuma 10 orang, ini bukan kerumunan. Tapi kalau kerumunan itu hanya ukurannya 4x4, ya itu oksigen, ada yang batuk semua, lontaran di situ, makan bareng di situ, itu terbuka mulut kan. Nah, saya kira agak sulit untuk kita kendalikan diri kita, apalagi lama kita rindukan. Makan bareng-bareng di situ, ketawa. Akhirnya kita melakukan sesuatu yang menjadi concern protokol kesehatan kita. Jadi saya bisa mengerti apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini, itu bukan untuk pemerintah tapi demi untuk masyarakat dan kita semuanya kan. Iya. Ya. Baik, masih untuk masyarakat kita itu harus terus kita ingat ya Pak Kiai. Tadi Pak Kiai masih berbicara tentang protokol kesehatan. Kita juga mau tanyakan Pak Kiai, mungkin bisa diingatkan kembali bahwa sekarang kita sudah memasuki 10 hari terakhir Ramadan dan sebentar lagi kita menjelang Hari Raya Idul Fitri. Di mana pasti baik yang berlomba-lomba, mungkin kalau di masa normal sebelum pandemi banyak yang ingin berlomba-lomba iktikaf di masjid, memperbanyak ibadah di masjid. Ini bagaimana Pak Kiai melihat di kondisi pandemi seperti ini? Dan juga nanti pada saat Hari Raya Idul Fitri pelaksanaan sholat Id. Ya, kalau kita membaca tren, saya termasuk aktif untuk mengikuti perkembangan, karena selain sebagai imam besar, saya juga dipercaya teman-teman untuk Ikatan Persaudaraan Imam Masjid se-Indonesia kan. Jadi anggota kami lebih dari 1 juta orang. Tentu kami juga punya sistem jaringan untuk memantau perkembangan anggota kami, para imam masjid mushola itu. Nah, ini ada tren sekarang ini bahwa jamaah itu makin memadati masjid di bagian-bagian terakhir ini. Maka itu untuk syadud tadi ya, mencegah segala kemungkinan yang negatif bisa terjadi, kami di Istiqlal itu sudah menetapkan suatu keputusan tidak kita buka untuk melakukan i'tikaf. I'tikaf di Istiqlal itu terkenal sekali ya, bisa penuh sampai lantai 5, bahkan sampai di emper-empernya. Bisa sampai 400.000 orang, kalau seperti tahun-tahun sebelum COVID itu. Nah, kalau kami buka Istiqlal, saya khawatir akan terjadi kerumunan sulit dihindari. Ya mungkin di dalamnya tidak, tetapi kan tangganya untuk masuk ke Istiqlal itu tangga yang sama. Kemudian pintu yang ditempati keluar itu juga pintunya terbatas. Ya, kemudian juga dari basement naik ke atas itu kan kita punya sistem basement parkirnya. Itu juga susah dihindari. Penitipan sandal, sepatu. Ya, kalau tempat wudhu insya Allah sudah banyak tempat wudhunya. Walaupun itu juga masih perlu kita atur. Nah, oleh karena itu kami memutuskan Istiqlal tidak membuka peluang untuk melakukan i'tikaf. Hanya tarawih itu pun terkontrol. Kalau sudah sesuai kapasitas yang ditentukan, kami tutup pintu gerbangnya. Besok kami menunggu keputusan pemerintah atau perkembangan situasi terakhir, apakah kami nanti membuka Idul Fitri atau tidak. Tapi sampai sejauh ini kami siap untuk membuka Idul Fitri Istiqlal, tapi juga siap untuk tidak membuka. Ya, siapa tahu besok ada tiba-tiba sesuatu yang sangat mengagetkan kita. Jadi istilahnya Istiqlal itu siap lebaran, siap untuk tidak lebaran. Baik. Kalau nanti kemungkinannya sangat darurat, ada perkembangan yang luar biasa, maka Istiqlal itu kami akan segera umumkan tidak dibuka untuk Idul Fitri. Nah, kalau memang nggak ada, kami akan tetap seperti yang kami rencanakan semula, bahwa maksimum Istiqlal itu untuk Idul Fitri 3.000 orang. Ada batas toleransinya. Nah, itu yang kita lakukan. Saya juga mohon kepada tempat-tempat yang lain, misalnya yang zona merah, ya, apalagi zona hitam, ya saya kira menundalah untuk tidak melakukan Idul Fitri demi untuk kemaslahatan umat dan warga bangsa kita. Terima kasih. Baik.
Terima kasih banyak Pak Kiai sudah bergabung bersama kami dan diharapkan pandemi ini segera berakhir. Dan juga tentunya tadi sudah dikatakan Pak Kiai, silaturahmi bisa dilakukan secara virtual, jadi tidak harus bertemu. Ya, karena memang membutuhkan peran serta kita semua untuk kita semua juga. Terima kasih Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.